Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Apakah sudah sarapan atau belum? Sudah Pak. Ya, bagus. Kepada ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Kepada ketua kelas, silakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini apa hadir semuanya? Tidak Pak. Oh, siapa saja teman-teman yang tidak hadir ketua kelas? Si Wan Habib, Terus? Iqbal, Nando, Dino Pak. Oh, jadi banyak yang tidak hadir pada pagi hari ini ya. Tetapi Bapak heran kepada Siwan Habib, sudah 3 kali pertemuan, kenapa dia tidak masuk-masuk sama Bapak? Apakah ketua kelas tahu alasannya tidak masuk sama Bapak? Itu tidak tahu juga Pak. Dia tidak bilang juga sama saya. Oh, ya, nanti kalau bertemu ketua kelas sama Siwan Habib, bilang sama Siwan Habib kalau ingin belajar minggu depan sama Bapak harus bawa dulu orang tuanya. Baik Pak. Baik, kita masuk ke materi. Materi yang kita pada pertemuan kali ini adalah tentang geometri ruang. Yang tujuan pembelajarannya harus kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, siswa mampu menentukan definisi titik. Yang kedua, siswa mampu menentukan definisi garis. Yang ketiga, siswa mampu menentukan definisi bidang. Yang terakhir, siswa mampu menentukan jarak antar bidang. Apakah paham dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini? Paham Pak. Pak. Baik, sedikit penjelasan tentang materi kita yaitu geometri ruang. Pada geometri ruang ini kita akan membahas yang pertama tentang titik, yang kedua tentang garis, yang ketiga bidang. Pasti Anda semua sudah mengenal apa itu titik, garis, dan bidang. Apakah dari Anda bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan titik? Bisa Pak. Kepada Rizky diserahkan apa itu titik. Ya Pak, kalau titik itu suatu objek yang mana objeknya itu tidak berdimensi atau tidak memiliki ukuran. Kalau garis itu suatu objek yang mana objek ini menghubungkan dua buah titik. Dan garis itu berdimensi 1. Dan kalau bidang itu gabungan atau hubungan dari beberapa garis yang membentuk suatu objek yang jelas, yaitu objeknya itu berbentuk dimensi 2 atau 2 dimensi, yaitu memiliki panjang dan lebar. Itu Pak. Ya, berarti jawaban Rizky betul. Berarti Rizky membaca buku di rumah ya. Ya Pak. Baik, di sini sedikit Bapak contohkan. Kalau menurut Anda semua ini termasuk apa? Termasuk titik, garis atau bidang? Titik Pak. Kenapa titik Rizky? Karena titiknya itu ukurannya tidak bukannya ukuran, itu tidak berdimensi, karena itu tidak ada panjangnya, lebarnya juga tidak ada. Itu Pak. Baik. Kalau yang seperti ini itu termasuk bidang atau garis atau titik? Itu bidang Pak. Alasannya? Karena bidangnya itu ada 4 buah garis yang saling berhubungan membentuk persegi panjang. Itu ada panjangnya, ada lebarnya juga. Ya. Berarti ini adalah contoh dari garis. Baik, untuk lebih pahamnya silakan diperhatikan PowerPoint Bapak yang ada di depan. Pembahasan kita tentang hari ini yaitu titik, garis, bidang, dan jarak antar titik. Yuk, mari kita belajar. Yang akan kita pelajari yang pertama definisi titik.
Yang kedua, definisi garis. Yang ketiga, definisi bidang. Dan yang terakhir, menentukan jarak antar titik. Poin yang pertama, definisi titik. Berdimensi 0 dan tidak memiliki ukuran. Titik tidak memiliki selalu berada di pojok. Misalnya ditimbalkan titik di tengah-tengah AB. Maka titik juga boleh dan juga bisa dikatakan titik-titik ditulis dengan huruf kapital. Contoh A, B, C, D. Maka dibaca titik A, titik B, titik C, dan titik D. Poin yang kedua, definisi garis. Suatu himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah atau dapat dikatakan kumpulan dari beberapa titik yang menyatu, yang diberi nama dengan menggunakan sebuah huruf kapital A, B, C dan juga dua buah huruf kapital AB, AC, AD. Contoh A, B. Maka dibaca garis AB atau garis A. Poin yang ketiga, definisi bidang. Suatu himpunan dari garis-garis yang anggotanya terdiri dari sebuah garis yang memiliki ukuran panjang dan lebar dan diberi nama dengan menyebutkan sebuah titik sudut dari bidang tersebut ataupun huruf-huruf yang dan seterusnya. Contoh AB, DC. Maka dibaca bidang ABCD. Dan poin yang keempat, menentukan jarak antar titik dalam ruang. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm, maka tentukan jarak titik B ke titik D. Langkah pertama, kita gambar kubus ABCD EFGH. Yang kedua, maka kita keluarkan bidang ABCD. Dari titik D ke titik B itu disebut diagonal bidang. Jika kita keluarkan diagonal bidang tersebut membentuk gambar segitiga siku-siku, segitiga ABD. Diketahui kubus ABCEFGH dengan panjang rusuk A cm, maka tentukan jarak titik B ke titik D. Dari titik A ke titik B sudah kita ketahui panjangnya A cm. Dan titik A ke titik D juga A cm. Yang ditanya titik B ke titik D. Yang kita gunakan rumus Pythagoras. BD sama dengan akar dari BA kuadrat tambah BD kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat sama dengan akar 2 kali akar A kuadrat sama dengan A akar 2 cm. Maka itulah jarak titik B ke titik D atau disebut dengan diagonal bidang. Contoh soal yang kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm, tentukan jarak titik D ke titik G. Sama dengan langkah yang tadi, yang pertama kita gambar dulu kubusnya. Yang kedua, kita beri titik AB dan GD. Maka disebut dengan diagonal ruang. Jika kita keluarkan akan membentuk segitiga siku-siku AGD. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm, maka tentukan jarak titik D ke titik G. Jarak dari A ke G sudah kita ketahui A akar 3, jarak A ke D A cm. Yang ditanya G ke D. Kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Di G sama dengan A kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan akar dari A akar 3 dikuadratkan ditambah A kuadrat sama dengan 3A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar dari 4A kuadrat sama dengan A akar 4 atau 2A cm. Maka itulah jarak dari titik D ke titik G yang disebut dengan diagonal ruang. Ini soal yang Bapak berikan tadi. Diketahui
kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5, maka tentukan jarak titik F ke titik A dan tentukan apakah nama diagonal tersebut. Jawabannya, yang pertama kita gambar dulu kubusnya. Yang kedua kita tentukan titik-titiknya. Yang ketiga, jawab dengan menggunakan rumus Pythagoras. Titik AG sama dengan akar AB kuadrat tambah BD kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 25 tambah 25 sama dengan akar 50 sama dengan 2 akar 5, disebut diagonal bidang. Untuk rumus kedua, AF sama dengan AG kuadrat tambah GF kuadrat sama dengan 2 akar 5 ditambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 25 ditambah akar dari 50 ditambah 25 sama akar 75, disebut dengan diagonal ruang. Untuk tugasnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, maka tentukan titik E ke titik B, H ke B, dan A ke G, dan tentukan apa diagonalnya tersebut. Sekian, terima kasih. Setelah perpoinnya yang Bapak jelaskan tadi, apakah sudah paham? Paham, Pak. Karena Anda semua sudah paham, silahkan kerjakan soal yang ada di slide ini. Baik, Pak. Baik, karena waktu untuk mengerjakan soalnya sudah habis, silahkan dikumpulkan ke depan dan silahkan bagi yang mau untuk menjawabnya di depan. Baik, Pak. Berikan akus untuk jawaban yang telah diberikan Rizky. Dari jawaban yang Rizky buat, ini sudah betul semua. Berarti Anda semua sudah paham dengan materi kita untuk hari ini. Oh, karena sudah paham semua, silakan buka buku halaman 128. Kerjakan pada latihan 3, 1 sampai 5. Itu tugas untuk minggu besok. Apakah masih ada yang ditanyakan mengenai tugas ini? Enggak, Pak. Baik, karena tidak ada pertanyaan untuk tugas, untuk materi kita hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Sudah paham, Pak. Ya, berarti sudah paham deh, karena sudah paham semua dan waktu kita juga hampir habis.
Bapak akhiri pembelajaran kita dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.